Oke, kali ini gue mau nge-review komik Bloody Monday 3 season. Jadi season pertama judulnya Blondie Monday doang. Season kedua judulnya Blondie Monday. Season 2 Pandora Box. Dan Blondie Monday yang ketiga season 3 judulnya Blondie Monday. Last season ini masih gue segel ulang, jadi ya nggak penting-penting banget sih, karena kan kalau dari segi cerita dari segi komik gue cuma nge-review artnya ya. Jadi nggak gue buka segelnya, sayang plastiknya. Jadi gue mau nge-review ini dan Bloody Monday sendiri. Ini kalau di total ya, ini berjumlah 23 volume. Jadi 11 tambah 8 19, iya tambah 4 23. Dan Bloody Monday ini dibuat oleh, biar perjelas ya, Rio Ryumon dan Art Koji Megumi. Agak susah namanya. Gue beli season 1 ini satu set, harganya 2000 satunya. Inget banget, gue udah lama banget gue belinya, bekas rental 2000 satunya. Yang mahal itu season 2 ya. Season 2 gue beli pretelan itu kalau gak salah habis 70 apa 75 gitu. Season 2 ya. Kalau season 3 murah, gue beli 30.000 dapat 4. Dan ini dia sinopsisnya tentang Fujimaru. Jadi ini Fujimaru ya. Aduh, agak susah ya reviewnya. Udahlah, dikit aja lah komiknya, kebanyakan bingung. Ini Fujimaru ya, tentang Fujimaru, seorang hacker yang dijulukin hacker kelas wizard atau hacker papan atas lah. Nggak ada duanya lah nih hacker dia, si Fujimaru ini, yang menggunakan kekuatannya untuk membantu kepolisian, membantu kebaikan, pokoknya hal-hal positif lah yang dilakukan Fujimaru. Dan Fujimaru punya ayah seorang, apa kalau di sini disebut intel, bisa dibilang intel, karena ayahnya ini menyamar ke pasukan teroris. Dan pasukan ayahnya Fujimaru disebut Third Eye, THIRD, Third Eye itu disebutnya. Sampai akhirnya penyamaran ayahnya Fujimaru terbongkar dan ayahnya Fujimaru dicap sebagai pengkhianat oleh publik. Pokoknya dibuat sama terorisnya ini seolah-olah ayahnya Fujimaru ini penjahat. Dan kata-kata terakhir dari ayahnya Fujimaru kepada Fujimaru adalah Bloody Monday. Sedangkan Fujimaru sendiri nggak tahu apa itu Bloody Monday. Akhirnya Fujimaru mencoba menyelidiki untuk membersihkan nama ayahnya dari status sosialnya. Jadi kayak dia dicap buron gitu, dicap penjahat gitu sama rakyat Jepang. Nah, si Fujimaru mencari cara buat membersihkan namanya itu. Jadi kurang lebih sinopsisnya seperti itu, dan berujung Fujimaru bekerja sama tim ayahnya, yaitu tim Third Eye tadi. Ya bisa dibilang ini komik soal hacker, dan hal-hal hacker di sini bener-bener ditonjolkan, walaupun enggak apa ya, kurang menurut gua cara hackingnya ya. Dan saat dia hacker atau megang komputer, julukan Fujimaru ini disebut Falcon, dan mata dia akan berubah jadi seperti ini. Jadi ini dalam mode Falcon ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk ceritanya, menurut gue oke banget ceritanya. Dia soal hacker, cuman yang dan awal masuk konfliknya itu kayak apa ya, kan soal sinopsis soal bapaknya itu kan di awal premisnya. Jadi pas masuk tuh kan otomatis kalau bapaknya intel dan ketahuan ada pengkhianat. Dan di part ini seru banget, jadi gue kayak, oh karakternya banyak nih, banyak banget karakternya ya. Tuh bisa lo lihat ya kan, karakternya banyak banget. Jadi gue bener-bener coba nebak siapa ya penjahatnya gitu-gitu. Dan saat pengkhianatnya pertama kali muncul itu gue kayak, wah anjing gokil banget nih gitu. Gue langsung kayak antusias banget bacanya, kayak wah, kayak pengen buru-buru gue kelarin. Cuman saat dia nyusun rencana, tiba-tiba ada pengkhianat baru lagi. Terus tiba-tiba udah kelar tuh arc-nya, kelar, muncul arc baru, tiba-tiba ada pengkhianat lagi. Jadi kayak gue ngeliat kayak, loh kok pengkhianat jadi kagak habis-habis. Bahkan ada momen dimana penjahatnya ini penjahat paling utama, udah penjahat paling atasnya lah,
penjahat paling atasnya dihianatin. Jadi kayak anjing, ini komik apaan gue baca gitu. Banyak banget pengkhianatan yang gak kelar-kelar gitu. Jadi gue sendiri apa ya, jadi komik ini menggunakan formula yang sama untuk setiap arc-nya. Jadi kayak muncul arc baru, penyelidikan, rencana, ada pengkhianat. Terus selanjutnya muncul arc baru lagi, penyelidikan, tiba-tiba ada pengkhianat. Kayak gitu terus sampai komiknya kelar, sampai selesai gitu. Tiba-tiba kayak aduh, yang niatnya, yang antusias gue pertama excited banget sama komik ini sampai dipatahkan gitu. Kayak ya gini doang ternyata. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari segi ini ya. Belum lagi soal hackernya. Jadi kayak di sini Fujimaru itu kita kan karena ini komik jadi nggak mungkin dilihatin cara di hacker detail kan. Tapi kebanyakan Fujimaru cuma nyebutin komponen komputer. Abis itu jadi contoh lagi di ruangan rame nih. Fujimaru sama teman-teman bapaknya dari Third Eye, yang dimana mereka udah pada tua kan, intinya sepantaran bapaknya Fujimaru. Saat Fujimaru ngomongin komponen komputer, terus teman-teman bapaknya pada terpukau. Gue yang baca kayak ya anjing, dia cuma nyebutin komponen komputer gitu, kayak nyebutin software, sebutin hardware ya, jadi kayak santai aja gitu. Hacker tuh nggak begitu gitu. Jadi kayak komik ini itu ceritanya ngerusak konsep hackernya itu sendiri gitu kalau menurut gue ya. Ya kan beda-beda cerita. Jadi kalau dari segi cerita gue kurang dapet gitu, kurang klik sama gue. Tapi kalau dari segi art gue suka banget, artnya bagus banget men. Artnya menurut gue bagus banget, bisa dilihat. Ya ini red dewasa, ratednya kan dewasa dari level komik ya. Mungkin bukan karena ada gambar vulgar atau gore, melainkan ya vulgar paling belahan kayak gue bilang. Konsep vulgar di Indo kan lolos sensornya cuman belahan doang, bahkan sekarang pun belahan udah di sensor ya. Nah yang bikin ini dapat red dewasa itu karena konsep terorisnya, konsep ngebom gedung, konsep terornya itu yang bikin kenapa komik ini dapat rated dewasa. Ya kurang lebih itu review gue buat komik berjumlah 23 volume dan 3 season ini. Dan rate pribadi dari gue 2,5 dari 5 ya. Gue rasa itu cukup tinggi untuk komik yang selalu mengulang formula yang sama. Spinnya bagus ya kalau dilihat-lihat. Spin volume 1. Dan awalnya setelah pas pertama kali gue baca, gue mikir kayak ini kan komik cukup rame nih. Inti populer gue yang dulu belum koleksi komik, gue udah tahu gue udah tahu komik Bloody Monday ini karena nggak tahu kenapa sering terdengar di kuping, sering gue lihat di Facebook, di internet kayak gitu kan. Gue sempat mikir kenapa nggak diadaptasi ke anime gitu. Terus sedangkan komiknya sendiri udah diadaptasi ke dalam series live action. Terus gue mikir kenapa nggak diadaptasi ke anime. Dan setelah gue baca komiknya, gue sadar kenapa nggak diadaptasikan anime, karena isinya cuma ngobrol susun rencana gagal karena ada pengkhianat, udah gitu doang isinya. Jadi kalau diadaptasi ke anime pun kayaknya kurang, nggak akan begitu sukses nanti. Jadi kayak mending gak usah. Itu sih kalau dari segi pendapat gue ya. Ya intinya itu review gue soal komik Bloody Monday ini. Buat kalian yang mau beli komik bisa kunjungi Instagram @dapuk_wibu. Di sana ada komik-komik yang ready. Pembelian akan diadakan melalui marketplace Tokped atau Shopee. Keduanya sudah gratis ongkir dengan minimal pembelian tertentu. Terima kasih. Sampai jumpa di review komik selanjutnya. Dadah.